Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas soal-soal tentang matematika. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, linear, kuadrat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang kedua, menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang ketiga, menyatakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang keempat, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Grafik penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah himpunan semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah, baik itu daerah yang diarsir ataukah daerah yang tidak diarsir atau daerah yang bersih. Ini sesuai dengan kesepakatan. Jadi di awal disampaikan bahwa daerah penyelesaian disepakati apakah daerah penyelesaian itu yang diarsir atau daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir. Sebelum kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linear, maka kita akan bahas dulu pertidaksamaan linearnya ya. Jadi sebelum kita membahas sistem pertidaksamaan linear kuadrat, kita akan bahas dulu satu persatu agar kita mudah untuk memahaminya. Yang pertama, pertidaksamaan linear. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x kurang 5y kurang dari 10. Sebelum kita menggambar daerahnya, maka nanti kita akan menggambar dulu garisnya ya. Kita akan menggambar garis 2x kurang 5y sama dengan 10. Bagaimana cara menggambarnya? Oke, ini adalah sistem koordinat kartesius, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, nah sekarang kita akan gambar garis dari 2x kurang 5y. Kita akan gambar garis ini ya. 2x kurang 5y sama dengan 10. Kurang 5y sama dengan 10. Nah, garis ini boleh kita buat gini ya, memotong sumbu x. Apa syaratnya? Memotong sumbu x syaratnya adalah bahwa y harus sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 ini kita ganti dengan 0, berarti nanti 2x kurang 5 kali 0 gitu ya, sama dengan 10. Berarti 2x 5 kali 0, 0 ya, tidak usah ditulis, sama dengan 10, berarti x sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi nanti memotong sumbu x di titik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini. Kita kasih tanda ya. Oke. Selanjutnya, memotong sumbu y. Kalau dia memotong sumbu y, apa syaratnya? Maka x-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, ganti aja nih x-nya dengan 0. Berarti nanti 2 kali 0 dikurang 5 kali y itu sama dengan 10. 2 kali 0, 0 berarti negatif 5y itu sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 per negatif 5 sama dengan negatif 2. Berarti memotong sumbu y di titik negatif 2. Negatif 2 mana? Nah, ini. Inilah titik negatif 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat garisnya. Nah, coba jadi perhatikan di sini adalah bahwa kalau tanda pertidaksamaan ini ada sama dengannya, maka nanti garisnya lurus. Kalau tidak ada sama dengan seperti ini, maka nanti garisnya putus-putus gitu ya. Oke, maka ini garisnya. Jadi garisnya putus-putus. Kenapa? Karena di tanda pertidaksamaan ini tidak ada tanda sama dengannya, gitu ya. Artinya apa? Garis ini tidak masuk dalam penyelesaian, itu artinya. Nah, sekarang daerah penyelesaian yang mana? Apakah yang atas ini atau yang di bawah sini? Karena kita tahu bahwa garis ini membagi daerah menjadi dua ya. Yang satu di sebelah kirinya atau sebelah atas ini, yang satu di sebelah bawahnya.
Cara menentukan daerah penyelesaiannya, apakah yang ini atau yang ini, kita uji titik. Titik yang mana yang diuji? Nah, terserah, tetapi yang paling mudah untuk dihitung adalah titik 0,0. Maka di sini kita uji titik 0,0. 0,0 di mana posisinya? Di titik sini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita uji. Uji kemana? Ke pertidaksamaan ini, berarti ganti X dan Y-nya dengan 0. Sehingga 2 kali 0 kurang 5 kali 0 kurang dari 10. 0 kurang dari 10. Benar atau salah? Benar ya. Jadi 0 kurang dari 10 benar. Karena benar, maka penyelesaiannya yang sepihak dengan titik uji tadi. Titik ujinya di sini. Nah, ya seperti itu. Maka daerah penyelesaiannya di sini. Yang sepihak dengan titik 0,0. Jadi sepanjang daerah ini ke atas sana. Itu semua penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga yang diarsir yang di bawah. Jadi kita sepakati bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir ya, atau daerah yang bersih. Oke, demikian. Oke, baik, yang kedua. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 12. Oke, ini tandanya lebih dari, kemudian ada sama dengannya ya. Di mana bedanya? Nah, bedanya tadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, garisnya putus-putus. Kalau ada sama dengannya, garisnya lurus ya, begitu. Oke, baik. Kita buat sistem koordinat kartesiusnya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita cari dulu. Kita cari garis dari 2x tambah 3y sama dengan 12. 2x tambah 3y sama dengan 12. Oke, yang pertama, memotong sumbu x. Apa syaratnya? Syaratnya adalah y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 12. Gitu aja ya. Berarti x sama dengan berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di sini. Selanjutnya, memotong sumbu y. Apa syaratnya? Syaratnya maka x-nya yang sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 berarti apa? Berarti tinggal 3y sama dengan, ini kita persingkat sedikit ya, 12. Berarti y-nya berapa? Y-nya sama dengan 12/3 sama dengan 4. Berarti y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini. Berarti nanti garisnya melalui titik ini 6,0 dan 0,4 ya, seperti kita buat garisnya. Ingat, di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti garisnya lurus. Nah, seperti itu, tidak putus-putus ya. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya yang mana? Apakah yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Nah, kita uji titik ya. Oke, uji titik 0,0. 0,0 posisinya di mana? 0,0 posisinya ada di sini. Kalau titik ujinya nanti benar, berarti daerah penyelesaian yang ini. Tapi kalau salah, berarti bukan yang ini, tapi yang sebaliknya. Berarti yang ini. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita uji saya titik 0,0. Oke, uji kepertidaksamaan ini. Ya, berarti ini 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 12. 0 lebih dari atau sama dengan 12. Benar atau salah? Salah, ya. Nah, ini salah, berarti karena salah, maka daerah penyelesaian bukan yang di sini, tapi yang mana? Yang atas ini. Ya, seperti itu. Nah, maka daerah penyelesaian yang ini. Kenapa? Karena titik ujinya ini ternyata salah. Berarti daerah penyelesaiannya tidak sepihak dengan titik uji, tapi yang bersebelahan. Seperti itu ya. Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir berarti yang bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau tadi pertidaksamaan linear, kita akan bahas dulu pertidaksamaan kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ini antara lain, ya, antara lain. Yang pertama adalah menentukan arah kurva. Apakah terbuka ke atas atau ke bawah? Nah, kita tahu kalau kurva itu terbuka ke atas, ya, kalau A-nya lebih dari 0. Sementara terbuka ke bawah kalau A-nya kurang dari 0 ya, seperti itu. Oke. Kedua, sketsa. Tentukanlah titik potong terhadap sumbu X jika ada. Ini jika ada. Jika tidak ada gimana? Jika tidak ada, maka kita cari titik-titik yang lain.
Ya, yang ketiga, tentukan titik puncak dari kurva dengan rumus XP, YP itu sama dengan min B per 2A, min D per 4A, di mana D itu adalah diskriminan dari persamaan kuadrat yang biasa dirumuskan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Baik, kita masuk di contoh nomor 1. Gambarlah daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat kurang 2X kurang 8. Oke, baik. Apa yang kita lakukan pertama? Ya, kita akan menggambar dulu persamaan dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Setelah kita gambar kurvanya, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya yang mana, ya, seperti itu. Oke, langkah-langkah menggambar grafik yang pertama. Kurva terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya sama dengan 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, karena A-nya sama dengan 1 dan lebih dari 0 berarti kurva terbuka ke atas. Betul ya? Oke, yang kedua. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Nah, ketika kurva memotong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Nah, ketika Y-nya 0 berarti X kuadrat kurang 2X kurang 8 ini sama dengan 0. Kita faktorkan, X kurang 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 4 kali 2 negatif 8, negatif 4 tambah 2 negatif 2. Berarti karena X kurang 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 2. Artinya, memotong sumbu X di titik 4,0 atau negatif 2,0. C. Titik puncak XP, YP itu sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Di mana A, B, C-nya adalah, kalau A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C-nya adalah konstannya. Sehingga dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan 1, kemudian 1 ya. Oke, B-nya sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Seperti itu. Oke. Dimasukkan saja. Berarti negatif dari B-nya negatif 2 ya. Per 2 kali A-nya 1, min. Kita tahu bahwa D itu rumusnya, D yang ini. Nah, D yang ini diskriminan ini rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Demikian ya. Nah, sehingga dimasukkan aja, substitusi saja. B-nya min 2 berarti min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 8 per 4 kali 1 karena A-nya 1. Oke, kita uraikan berarti sama dengan 2 per 2, negatif dari 4 tambah 32 per 4. Berarti ini sama dengan 1, negatif 9. Artinya apa? Bahwa nanti kurva terbuka ke atas memotong sumbu X di titik 4 dan negatif 2, kemudian puncaknya adalah 1, negatif 9. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya apa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita gambar kurvanya. Ya, kita buat. Oke, ini sumbu X, sumbu Y-nya. Oke, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke, demikian ya. Memotong sumbu X di titik negatif 2 dan 4 ya di sini, kemudian puncaknya ada di sini yaitu 1, negatif 9. Di sini 1 ya. Oke, sini negatif 9. Oke, seperti itu. Oke, jangan lupa kita kasih nama dulu. Nama kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, kalau kita perhatikan, kurva ini membagi daerah menjadi dua. Yang satu di bagian dalam, yang satu di bagian luar. Nah, penyelesaiannya yang mana? Apakah daerah penyelesaiannya itu yang di dalam, ataukah daerah penyelesaiannya itu yang di luar? Ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita uji titik ya. Oke, uji titik, kita ambil titik yang ada di dalam atau yang di luar, terserah. Kalau titik ujinya itu nanti benar, berarti daerah penyelesaiannya yang seletak dengan titik uji.
Kalau ternyata salah, berarti daerah penyelesaiannya yang berlawanan atau yang berseberangan dengan daerah titik uji. Demikian ya. Oke. Nah, titik uji yang paling mudah untuk dihitung adalah 0,0. Ambil aja titik sini 0,0 ya. Oke, maka kita substitusi aja. Uji titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0 itulah yang paling mudah dihitung. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Oke, maka kita dapatkan 0 lebih dari negatif 8. Benar atau salah? 0 lebih dari negatif 8. Oke, benar. Karena benar, maka daerah penyelesaiannya yang seletak dengan titik uji. Ini berarti daerah penyelesaiannya yang di dalam. Seperti itu ya. Berarti yang diarsir yang di luar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Contoh, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Negatif X tambah Y kurang dari atau sama dengan 1. Y lebih dari X kuadrat kurang 2X kurang 8. Ini sistem pertidaksamaan. Berarti nanti daerah penyelesaiannya harus memenuhi pertidaksamaan yang pertama dan juga pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang pertama ini bentuknya linear. Pertidaksamaan yang kedua ini bentuknya adalah kuadrat. Oke. Bagaimana langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini? Oke, baik. Kita bisa kerjakan satu-satu dulu ya. Yang pertama untuk pertidaksamaan min X tambah Y kurang dari sama dengan 1. Yang pertama kita gambar dulu garisnya. Seperti itu ya. Sebelum menentukan daerahnya, yang pertama kita gambar dulu garisnya. Oke, kita bisa menggunakan tabel yang seperti ini. Boleh juga menggunakan cara yang sebelumnya ya, sama. Oke, untuk X sama dengan 0, oke ini, untuk X sama dengan 0, artinya memotong sumbu Y berarti ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Substitusi saja sini. Boleh kalau Anda menggunakan begini, boleh juga. Untuk X sama dengan 0, maka min 0 ditambah Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1. Oke, makanya Y sama dengan 1 ya. Berarti titiknya adalah 0,1. Betul. Karena titik selalu X, Y. Seperti itu. Sebaliknya, untuk Y sama dengan 0, berarti ini memotong sumbu X. Gitu maksudnya. Maka, min X ditambah Y-nya 0, itu sama dengan 1. Berarti min X sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? X-nya negatif 1. Maka di sini, Y-nya 0, X-nya negatif 1. Berarti titiknya berapa? Titiknya adalah negatif 1,0. Maaf, keliru di sini. Harusnya negatif 1. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita dapatkan titik-titik ininya, selanjutnya kita gambar dalam sistem koordinat kartesius. Oke, oke. Berarti memotong sumbu X di titik ini tadi, mana tadi? Negatif 1,2. Maaf. Bukan negatif 2 ya, negatif 1. Maaf. Berarti ini harusnya adalah tunggu. Berarti memotong sumbu X di titik negatif 1. Ini berarti ya. Oke, seperti itu. Dan sumbu Y di titik 1. Oke. Kemudian kita buat garisnya. Ingat garisnya putus-putus atau lurus. Nah, ini ada sama dengannya, berarti garisnya lurus. Oke, seperti itu. Kemudian kasih nama. Namanya adalah negatif X ditambah Y sama dengan 1. Ingat, persamaan garis apapun tanda pertidaksamaannya tetap kita gunakan sama dengan. Kemudian, daerahnya yang mana? Apakah daerah yang atas atau yang bawah? Nah, kita uji titik. Oke, uji titik. Titik yang paling mudah diuji adalah titik O 0,0. Nah, seperti itu ya. Uji titik 0,0 kemana? Ke pertidaksamaan ini. Berarti nanti min 0 ditambah Y-nya 0 juga kurang dari sama dengan 1. Berarti 0 kurang dari sama dengan 1. Benar atau salah? 0 kurang dari 1. Oke, benar. Karena benar, maka daerah penyelesaiannya yang sepihak dengan titik uji di sini tadi. Ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang sana.
Nah, gitu ya, karena kita sepakati bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir. Oke, baik, demikian ya. Kemudian kita gambar lagi sistem pertidaksamaan, pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari X kuadrat kurang 2X kurang 8. Ya. Oke, bagaimana cara menggambarnya? Oke, ini pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama kita lihat dulu kurvanya itu terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat A-nya 1, berarti terbuka ke atas. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X, ada enggak? Oke, kita cari ya. Kalau memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, betul. Ganti aja Y-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Oke, difaktorkan seperti ini, maka didapatkan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Oke, kita cari titik puncaknya. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A, gitu ya. Oke, disubstitusi aja. A-nya di sini berarti 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 8. Masukkan aja. Ya, sehingga kita dapatkan 2 per 2, negatif dari 4 tambah 3, 2 per 4. Kita dapatkan sama dengan 1, negatif 9. Berarti kurva dari pertidaksamaan ini, kurvanya itu memotong sumbu X di titik 4 dan juga 2, kemudian titik puncaknya adalah 1, negatif 9, dan kurva terbuka ke atas. Oke, selanjutnya kita gambarkan. Iya, gambarnya seperti ini. Daerah penyelesaiannya kita tinggal uji titiknya ya. Uji titik 0,0. Ya, kita dapatkan 0 lebih dari negatif 8. Benar atau salah? Benar. Nah, berarti titik ujinya di sini. Berarti karena benar ini, maka daerah penyelesaiannya yang sepihak dengan titik uji itu. Ya, berarti daerah penyelesaiannya yang di dalam sini. Ya, sehingga yang diarsir adalah yang di luar. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita gabungkan tadi penyelesaian daerah penyelesaian yang pertama tadi dengan yang kedua. Kita gabungkan. Maaf, ada yang keliru ya. Ini tadi ya. Oke, daerah penyelesaian tadi yang pertama adalah seperti ini ya gambarnya tadi. Ya, kita buat garisnya. Oke, nanti pakai mistar. Oke, ya seperti itu. Ini garisnya adalah min X tambah Y sama dengan 1. Daerah penyelesaiannya tadi yang di bawah ya, berarti yang diarsir yang di atas. Oke. Yang kedua, pertidaksamaan kuadratnya tadi gimana? Nah, memotong di titik negatif 2X-nya, kemudian Y-nya adalah 4. Ya, kemudian puncaknya 1, negatif 9. Negatif 9, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, di sini berarti ya. Oke, berarti kurvanya nanti modelnya adalah aduh, maaf. Ya, selanjutnya kita gambar daerah penyelesaian yang kedua tadi ya, kurva dari pertidaksamaan kuadratnya. Ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Daerah penyelesaiannya yang di atasnya, yang diarsir yang di sini. Nah, ini dari yang tadi ya, penyelesaian sebelumnya. Oke. Ya. Oke, berarti kalau begitu daerah penyelesaian yang mana? Daerah penyelesaian yang di bawah dari garis ini dan di atas kurva ini. Berarti daerah penyelesaiannya ada di atas sini. Inilah daerah penyelesaian. Boleh kita tulis di sini DP-nya ya, seperti itu. Ya, baik demikian ya untuk materi kita hari ini tentang bagaimana kita menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jika ada yang mau dikomentari atau ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Baik, kita coba latihan dulu ya, supaya nanti pemahaman kita tentang materi ini bisa lebih baik. Oke, nomor 1, tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Bagian A, Y kurang dari 2X tambah 4, dan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Caranya boleh kita gambar satu-satu dulu ya, seperti itu. Yang B, 2X tambah 3Y kurang dari 12. Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8.
Oke, baik, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan boleh di-share ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.